Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Gusto di channel kesayangan kita bersama, TJ Flix. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Mohon maaf atas keterlambatan uploadnya dikarenakan kondisi kesehatan saya yang sedang menurun. Maka dari itu saya ingin mengingatkan teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin. Apalagi udah mau dekat bulan Ramadan. Ya kalau bisa jangan sampai sakit lah ya. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan serial The 100. Buat yang gak paham, silakan klik link di deskripsi atau di sudut kanan atas untuk langsung menuju ke playlistnya. Oke, lanjut. Episode 6 dimulai dengan menampilkan masa lalu Bellamy, di mana saat itu dia masih kecil dan ibunya sedang dalam proses persalinan. Ibunya tidak dibantu oleh tim medis, karena seperti yang kita ketahui, peraturan Bahtera melarang sebuah keluarga memiliki lebih dari satu anak. Tak lama kemudian, adik Bellamy pun lahir. Dia memberikan nama adiknya sesuai dengan nama saudari dari Kaisar Augustus, yaitu Octavia. Beberapa tahun kemudian, Octavia telah tumbuh menjadi gadis kecil yang lucu. Walaupun Octavia tidak bisa kemana-mana, tapi Bellamy selalu menemaninya bermain. Selama bertahun-tahun, Octavia selalu disembunyikan di bawah lantai. Bahkan demi keamanan putrinya, sang ibu merayu seorang komandan agar mengeluarkan surat rekomendasi untuk menjadikan Bellamy sebagai anggota penjaga. Beberapa tahun kemudian, Bellamy pun telah menjadi seorang kadet. Suatu hari, Bahtera mengadakan pesta topeng. Bellamy berpikir inilah kesempatan bagi adiknya untuk berjalan-jalan di Bahtera, bahkan bisa berinteraksi dengan remaja-remaja lain. Tanpa sepengetahuan sang ibu, Bellamy membawa adiknya ke pesta itu. Sudah pasti, Octavia sangat bahagia, karena ini pertama kali baginya mengetahui seperti apa kehidupan di Bahtera. Lalu tiba-tiba saja terjadi suar surya yang menyebabkan pesta itu dihentikan. Seluruh hadirin diminta melapor sebelum meninggalkan pesta. Bellamy langsung meminta adiknya untuk segera pulang, namun Shamway memergoki mereka. Dan karena Octavia tidak bisa menunjukkan ID card-nya, akhirnya gadis itu ditangkap dan ibu mereka dihukum mati. Sejak saat itu, Bellamy diberhentikan dari kesatuan dan menjadi seorang staf kebersihan. Suatu hari, dia dikunjungi oleh Shamway yang telah menjadi komandan. Shamway membocorkan rahasia tentang proyek The 100, yang mana di antara 100 orang yang dikirim termasuk Octavia. Pria itu menawarkan akses untuk masuk ke kapsul asalkan Bellamy mau membunuh kanselir, orang yang telah menghukum mati ibunya. Kembali ke masa kini, Bellamy merasa khawatir karena sejak tadi siang, dia tidak melihat Octavia. Dia memeriksa seluruh tenda hingga akhirnya bertemu dengan Clark. Bellamy menjelaskan apa yang terjadi dan akhirnya Clark pun setuju untuk membantu mencari Octavia. Selain itu, Bellamy juga mengumpulkan beberapa remaja lain, termasuk Finn yang memiliki kemampuan melacak. Walaupun Clark masih menolak, namun Finn terus berusaha untuk berbicara kepada Clark tentang perasaannya. Mungkin dia memang peduli terhadap Raven, namun kini perasaan cintanya telah beralih kepada Clark. Tiba-tiba saja muncul cahaya dari langit seperti kembang api yang menandakan sebuah pemakaman. Di sini para remaja mengetahui bahwa mereka telah gagal menghentikan pengurangan populasi di Bahtera. Menurut Clark, pengurangan itu tidak akan berhenti karena tingkat oksigen yang semakin menipis. Oleh karena itu, Clark mengusulkan agar mereka segera memperbaiki radio dan menghubungi Bahtera untuk menghentikan semua itu. Para remaja pun setuju, dan akhirnya Clark akan mengantarkan Raven ke bunker rahasia Finn. Seorang remaja menemukan perhiasan Octavia tersangkut pada pohon di jurang. Dengan menggunakan seutas tali, Bellamy langsung menuruni jurang itu dan menemukan bercak darah pada sebuah batu. Menurut Jasper, kemungkinan Octavia masih hidup dan dibawa oleh manusia darat. Perjalanan pun berlanjut hingga para remaja menemukan sebuah jembatan yang dihiasi oleh tulang-tulang manusia. Menyadari mereka akan menghadapi bahaya, Bellamy tidak lagi memaksa para remaja untuk ikut, karena Octavia merupakan tanggung jawabnya. Keesokan harinya, kelompok Bellamy masih belum juga menemukan jejak Octavia. Tiba-tiba saja, salah satu dari kelompok itu diculik, dan setelah dibunuh, mayatnya langsung dilemparkan di tengah-tengah mereka. Kemudian para manusia darat pun bermunculan dan hendak mengepung mereka. Demi keselamatan, akhirnya Bellamy mengajak kelompoknya untuk melarikan diri.
Sementara itu Clark dan Raven sedang menuju ke bunker. Raven sangat kagum melihat bunga-bunga bermekaran di hutan. Clark menyarankan agar tetap fokus pada misi karena mereka harus segera menyelamatkan orang-orang yang berada di Bahtera. Setibanya di bunker, Raven menemukan sebuah miniatur rusa yang diyakini adalah hasil kreasi Finn. Clark pun membenarkan hal itu. Dia menjelaskan bahwa Finn terinspirasi dari seekor rusa berkepala dua yang mereka temukan ketika pertama kali tiba di bumi. Akhirnya, Clark menemukan sebuah mobil radio kontrol yang mana bisa dijadikan suku cadang untuk memperbaiki alat komunikasi. Kembali ke Bellamy, pria itu memutuskan untuk berhenti dan melawan para manusia darat. Karena kemungkinan besar, orang yang mengejar mereka mengetahui di mana Octavia. Namun sebagian dari kelompok Bellamy tidak mendengarkan dan terus berlari, sehingga mereka mati terkena perangkap dan dilempari tombak. Keadaan kelompok Bellamy sudah benar-benar terpojok. Sepertinya manusia darat sengaja mempermainkan mereka dengan membunuh satu persatu anggota kelompok. Kemudian manusia darat pun muncul dan siap menyerbu mereka. Namun tiba-tiba saja para manusia darat mundur dan melarikan diri karena mendengar suara trompet yang menandakan datangnya kabut asam. Kelompok Bellamy tidak akan selamat jika mereka kembali ke camp. Oleh karena itu, Finn menggunakan tenda untuk berlindung. Ternyata trompet itu adalah sebuah peringatan palsu. Kelompok Bellamy pun bangkit dan kembali mencari jejak Octavia. Bellamy melihat seorang manusia darat yang melarikan diri, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti manusia darat itu secara diam-diam. Beberapa waktu kemudian akhirnya Bellamy berhasil menemukan Octavia. Terlihat pria yang diikuti mereka pingsan, sepertinya Octavia berhasil menghajarnya. Ketika Finn memeriksa pria itu, dia menemukan sebuah trompet yang kemungkinan digunakan untuk memberi peringatan kabut asam. Tiba-tiba saja pria itu bangkit dan langsung menikam Finn. Lalu dia juga berhasil melumpuhkan Bellamy. Dengan sigap, Jasper langsung menyerang manusia darat dan akhirnya mereka semua pun terselamatkan. Di camp, Clark merasa khawatir karena Raven hanya diam saja selama perjalanan pulang dari bunker. Ternyata Raven mengetahui bahwa Finn membuat miniatur kuda itu untuk Clark. Raven meminta Clark mengakui perselingkuhannya dengan Finn. Namun Clark tidak bisa mengakui hal itu karena hubungannya dengan Finn bukanlah sebuah perselingkuhan. Saat itu Finn mengira bahwa Raven dan semua penduduk Bahtera telah mati karena remaja tidak bisa melaporkan keadaan bumi. Akhirnya episode 6 pun ditutup dengan kembalinya Bellamy dan kelompoknya. Bellamy membawa Finn yang dalam keadaan sekarat. Clark menjelaskan dia tidak bisa menyembuhkan Finn tanpa arahan dari ibunya. Oleh karena itu dia meminta Raven untuk segera memperbaiki radio dan menghubungi Abby. Terjadi pertengkaran antara Bellamy dan Octavia, karena sebelumnya, gadis itu melarang Bellamy untuk membunuh pria yang menyekapnya. Menurut penjelasan Octavia, pria itu telah menyelamatkannya dari manusia darat yang jahat. Octavia melimpahkan semua kesalahan kepada kakaknya. Bahkan kematian ibu mereka juga dikarenakan tindakan Bellamy yang ceroboh mengajak Octavia ke pesta topeng. Bellamy hanya terdiam mendengar semua perkataan adiknya. Namun Bellamy tetap saja tidak mengizinkan adik kesayangannya pergi meninggalkan camp. Apakah Finn masih bisa diselamatkan? Dan siapakah sebenarnya pria manusia darat yang menyelamatkan Octavia? Apakah dia mempunyai tujuan tertentu? Lanjut gak nih? Pasti makin penasaran kan? Beberapa komentar yang saya baca menilai serial ini membosankan. Tapi menurut saya, mungkin orang itu telah menyalahi aturan dengan menonton serial ini secara maraton. Mohon diingat, sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Semua sudah ada porsinya masing-masing. Serial TV itu sudah diatur tayang 1 kali dalam seminggu. Maka tontonlah seperlunya dan nikmati rasa penasarannya. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Akhirnya kita mengetahui bagaimana penembakan kanselir direncanakan. Setelah Shamway memerintahkan Bellamy, dia melaporkannya kepada Marcus. Namun saya sama sekali belum menemukan motif dari pria itu. Karena tidak mungkin juga seorang komandan bisa menjabat sebagai kanselir. Perkiraan saya antara dua, Marcus memerintahkan Shamway, atau mungkin Shamway dan Marcus berkomplot untuk mengambil alih kepemimpinan. Terus kalau memang Marcus mau kudeta, kenapa di episode lalu dia menolak untuk jadi kanselir, Bang? Seperti yang dijelaskan oleh Marcus, akan terjadi pergolakan dengan pergantian kanselir secara tiba-tiba. Apalagi atas dasar serah terima jabatan karena mengorbankan diri. Namun hal itu akan berbeda jika memang kanselir mati karena dibunuh. Mau tidak mau, penduduk Bahtera dan anggota dewan harus menerima kanselir baru yang mana sudah pasti akan dijabat oleh Marcus.
Di alur cerita ini, saya tidak menceritakan sudut pandang Octavia, karena saya pikir tidak terlalu berpengaruh di alur cerita. Namun di segmen ini akan saya jelaskan sedikit. Octavia dibawa oleh manusia darat itu dalam keadaan pingsan dan cedera lutut. Pria itu berhasil menyembuhkannya dan setelah ditinggalkan, Octavia berhasil meloloskan diri dari gua itu. Lalu Octavia berlari ke hutan dan melihat gadis bernama Roma dibunuh dengan tombak oleh sekelompok manusia darat. Tiba-tiba saja pria misterius itu muncul dari belakang Octavia dan membawanya kembali ke dalam gua. Merasa bahwa pria itu berbeda dari manusia darat yang lain, Octavia memintanya untuk menolong Bellamy dan teman-temannya. Tapi sepertinya pria itu tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Octavia. Lalu beberapa waktu kemudian terdengar suara trompet peringatan kabut asam yang membubarkan kelompok manusia darat sekaligus menyelamatkan Bellamy dan teman-temannya. Apakah mungkin pria itu yang menyelamatkan Bellamy? Tapi mengapa pria itu malah menyerang Finn dan Bellamy ketika di dalam gua? Ya, kita tunggu saja episode selanjutnya. Baik, mungkin segitu dulu videonya. Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak men-spoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang video ini, sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.